Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya Pak Adi Purnanugroho. Apa kabarnya kalian semua, anak-anakku yang tentunya selalu Bapak banggakan? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan juga selalu bersemangat dalam mengikuti seluruh pembelajaran dari Bapak Ibu guru kalian. Dan Bapak senantiasa mengingatkan kepada kalian semua untuk terus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah agar kalian tetap terjaga kesehatannya dan terhindar dari segala jenis penyakit. Nah, di kesempatan video kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu masih mengenai teks ulasan. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri dan juga tujuannya, kali ini Bapak akan lebih fokus lagi membahas mengenai struktur teks ulasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya teks ulasan ini adalah teks yang berisi mengenai penilaian suatu karya dari seseorang dengan tujuannya adalah memberikan pertimbangan kepada calon pembaca apakah karya tersebut layak untuk dibaca atau dikonsumsi atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian di dalam teks ulasan juga terdapat adanya struktur ya anak ya. Jadi fungsi dari struktur ini sangat penting. Jika di dalam teks tanpa ada struktur, maka teks tersebut akan lemah sehingga para pembaca ini kurang mengetahui isi dari ulasan tersebut. Nah, di sini Bapak membaginya menjadi 5 struktur ya. Yang pertama itu berupa struktur identitas buku dan juga judul dari ulasannya, kemudian juga orientasi, kemudian penafsiran, evaluasi, dan yang terakhir yaitu rangkuman dan simpulan. Kita mulai saja untuk membahasnya satu persatu ya. Kita mulai dari judul dan juga identitas buku. Nah, judul di sini dimaksudkan adalah judul dari ulasannya ya, bukan dari judul karya yang kita ulas. Misalnya, kita akan membahas mengenai teks novel ya, novel dengan judulnya Dilan 1990. Maka judul teks ulasannya itu tidak sama persis dengan judul buku yang kita ulas, tapi juga harus ada kaitannya. Misalnya kita akan membuat judul itu menjadi kisah romansa percintaan remaja tahun 90-an. Nah, itu masih ada kaitannya ya nak ya, karena memang isi dari buku novel Dilan 1990 ini memang mengenai kehidupan percintaan remaja pada tahun tersebut. Seperti itu ya. Kemudian untuk identitas buku ini meliputi yaitu nama pengarangnya atau nama penulis bukunya, kemudian juga nama penerbitnya, tempat penerbitnya, tahun terbitnya ya, dan juga jumlah halaman bukunya. Itu jika yang kita ulas adalah buku. Lalu bagaimana kalau yang kita ulas adalah film atau produk ya? Sama saja sebetulnya ya. Misalnya film, maka nama pengarang di situ kita tulis saja siapa pengarang atau penulis skenarionya atau juga sutradaranya ya. Kemudian juga aktor-aktornya siapa saja. Itu sama saja sebetulnya, hanya berbeda jenis yang kita ulas. Itu ya untuk bagian struktur yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur orientasi. Nah, struktur orientasi ini adalah struktur yang berisi mengenai pandangan secara umum mengenai informasi apa saja yang terdapat dalam karya yang kita ulas itu. Ya, bisa juga di situ dihadirkan sinopsis atau rangkuman cerita jika itu novel atau film ya. Tapi jika itu misalnya musik dan sebagainya, kita bisa di situ memberikan gambaran mengenai lirik dan sebagainya ya, itu sama. Itu untuk bagian orientasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian penafsiran. Nah, pada bagian ini kita sudah mulai mengungkapkan pendapat kita ya mengenai apa yang sudah kita baca, sudah kita teliti, sudah kita simak berulang-ulang mengenai karya yang kita ulas tersebut, yaitu mulai menjabarkan baik atau buruknya karya tersebut, kekurangan dan juga kelebihan karya tersebut. Itu dijabarkan pada bagian struktur penafsiran ya. Itu untuk yang struktur yang ketiga. Selanjutnya struktur yang keempat yaitu berupa evaluasi. Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi ya, tapi di evaluasi ini kita lebih menjabarkan secara detail ya. Misalnya di situ apakah karya yang kita ulas ini masih lebih unggul dengan karya yang lain yang sejenis ataukah tidak ya. Jadi di situ pembaca akan mulai memilih ya, menentukan
mana yang kira-kira akan dia baca, apakah karya yang dibahas tersebut atau diulas tersebut atau karya yang lain. Itu di bagian struktur evaluasi. Nah, yang terakhir yaitu struktur simpulan dan juga rangkuman. Struktur yang terakhir ini berisi mengenai rangkuman secara keseluruhan dari struktur yang tadi ya, dari judulnya, kemudian orientasinya, penafsirannya, evaluasinya, itu kita jabarkan dengan singkat di bagian rangkuman juga dan juga simpulan ya. Kemudian di situ juga menjadi titik terang ya, artinya ketika pembaca membaca bagian struktur yang terakhir ini, di situ mereka akan mulai yakin karena isi dari rangkuman dan simpulan ini menjelaskan rekomendasi atau tidak ya, apakah karya yang dibahas ini layak untuk dibaca, dinikmati atau tidak. Itu terdapat di bagian rangkuman dan juga simpulan. Seperti itu. Nah, itulah kelima dari struktur teks ulasan. Jadi sangat penting untuk kalian pahami di sini. Untuk membuat teks yang bagus, teks ulasan yang bagus, maka kita harus menyertakan kelima bagian struktur tersebut. Itu ya, Nak ya. Setelah kita sudah membahas mengenai struktur teks ulasan, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan teks ulasan. Nah, pada setiap teks biasanya terdapat adanya ciri-ciri ya, ciri-ciri kebahasaan yang mana nanti ini akan membedakan antara satu teks dengan teks yang lain. Begitu juga dengan teks ulasan ya. Nah, di sini Bapak membaginya menjadi 3 bagian ciri-ciri teks kebahasaan. Langsung saja kita bahas dari yang pertama ya. Nah, biasanya di dalam teks ulasan itu terdapat adanya kata-kata keberpihakan penulis terhadap karya. Bisa itu dengan menggunakan kata selain itu ya, kemudian juga dengan demikian dan sebagainya ya. Artinya di situ kata-kata yang merujuk pada keberpihakan penulis kepada karya yang diulasnya tersebut. Itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu biasanya di situ terdapat kata-kata penolakan dan juga kata-kata penerimaan ya. Penolakan itu bisa dengan kalimat-kalimat yang menolak ya. Misalnya, sungguh disayangkan ya, karya yang seharusnya bisa ditulis dengan lebih mutakhir ternyata hanya bisa dipahami dengan biasa saja ya. Itu biasanya dituliskan melalui bahasa yang lebih sopan ya, Nak ya, agar nanti tidak menyinggung pihak atau si pembuat karya tersebut. Nah, kemudian juga penerimaan, misalnya karya ini sungguh mudah dipahami oleh semua usia dan memberikan dampak yang baik bagi yang membacanya. Itu adalah kalimat-kalimat penerimaan ya. Itu bagian yang kedua. Selanjutnya yang terakhir yaitu di dalam teks ulasan biasanya terdapat kata-kata sifat ya. Kata-kata sifat yang seperti kita ketahui seperti cantik ya, kemudian ganteng, itu adalah kata-kata sifat ya. Begitu juga dalam kita menuangkan gagasan atau pendapat kita di dalam teks ulasan itu bisa menggunakan kata-kata sifat. Misalnya, karya ini sungguh keren sekali ya, misalnya. Kemudian juga sebaliknya ya, karya yang saya baca ini bisa dikatakan buruk ya, itu juga termasuk dari kata-kata sifat. Nah, itulah ketiga dari ciri kebahasaan teks ulasan. Jadi agar teks ulasan itu bisa dipahami dengan baik, maka di dalam teks ulasan itu kita juga harus menyertakan kata-kata yang sudah Bapak bahas barusan ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita merencanakan dan kemudian menuangkan gagasan kita ke dalam bentuk teks ulasan berdasarkan dari karya yang sudah kita baca atau kita tonton. Baik, selanjutnya setelah Bapak memberikan pemahaman kalian mengenai keseluruhan dari pengertian teks ulasan, maka pada kesempatan kali ini Bapak akan lebih memperdalam lagi dalam kalian menuangkan gagasan atau opini kalian ke dalam teks ulasan. Nah, Bapak nanti akan memberikan langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan dalam membuat sebuah teks ulasan ya. Ini perlu kalian perhatikan karena nanti ini akan mempermudah kalian dalam membuatnya. Nah, di sini Bapak membaginya menjadi 6 langkah ya, Nak ya. Yang pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu karya apa yang akan kita ulas. Itu bisa berupa buku ya, bisa berupa film, musik, atau bahkan sebuah produk ya.
Nah, kalau kita sudah menentukannya, baru kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini kalian harus membaca atau menonton keseluruhan dari karya yang sudah kalian pilih tadi, ya. Jadi semuanya harus dipahami, dibaca ulang-ulang, harus kalian mengerti semuanya, ya. Jangan sampai nanti ketika kalian menuangkannya tapi kalian belum mengetahui secara keseluruhan, ya. Itu nanti akan jadi salah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kalian mencatat poin-poin penting atau poin-poin yang nantinya akan memberi pengaruh dalam kalian menuangkan gagasan kalian, ya. Poin-poin penting ini bisa kalian catat dengan rapi secara tersusun. Jadi nanti ketika kalian menuliskannya akan lebih mudah, ya. Kemudian langkah yang selanjutnya kalian menyusun kerangka, ya, kerangka karangan dari teks ulasan. Kerangka karangan teks ulasan ini berkaitan dengan struktur, ya, yang seperti kita ketahui sebelumnya. Ada struktur apa saja, ya, 5 tentunya. Nah, kalian buat kerangkanya tersebut. Kalau sudah, langkah yang selanjutnya kalian mulai menuliskan kalimat per kalimatnya dari setiap struktur tersebut, ya, sehingga nanti terbentuk menjadi paragraf-paragraf. Nah, kalau sudah terbentuk menjadi paragraf-paragraf, langkah yang selanjutnya kalian jangan lupa, ya, ini yang paling penting di sini, yaitu menuangkan opini kalian terhadap karya tersebut, bahwa apakah karya tersebut layak dikonsumsi atau tidak, ya. Misalnya kalian menjabarkan di situ kelebihan dari karya tersebut, kekurangan dari karya tersebut, sehingga nanti pembaca akan lebih mengetahui isi kandungannya, ya. Dan kalian harus memberikan pendukung di situ, ya, tanggapan yang mendukung dari apa yang sudah kalian tuliskan, ya. Misalnya pendukung itu ya terdapat di teks tersebut atau buku tersebut atau filmnya yang sudah kalian ulas tadi, ya. Itu akan ada bukti-bukti pendukung sehingga nanti pembaca akan percaya dengan pendapatmu, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu nanti setelah kita sudah selesai dengan pemberian tadi seperti dari kelebihan dan kekurangannya, kita jangan lupa untuk menyertakan identitas dan juga judul ulasan, ya. Jadi kesemuanya itu nanti bisa kalian ringkas dalam satu bentuk langkah-langkah yang bisa dijadikan bahan bantuan kalian dalam membuat teks ulasan. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Dan Bapak harapkan untuk saat ini kalian mulai menentukan karya apa yang kiranya menarik untuk kalian jadikan sebagai teks ulasan, ya, seperti itu. Nah, itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam kita menyusun teks ulasan.